Halo Bapak Ibu, seluruh guru di Indonesia. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan penilaian siswa yang bisa terekap otomatis melalui Google Formulir. Jadi tampilannya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Ini nama siswanya, ini soalnya. Nah, kenapa saya bilang terekap otomatis? Jadi kita uji coba aja ya. Ini saya klik preview. Maka ini akan tampil di siswa seperti ini, baik di laptop maupun nanti di HP siswa. Habis itu siswa akan memilih kelas, kita misalkan kelas 9A, siswa itu kelas 9A, next. Lalu dia akan memilih namanya, kita contohkan nomor absen 5, Gian Franco Frestino Bria, yaitu ya nomor absen 5. Habis itu kita next. Nah, siswa akan menuju ke soal penilaian hariannya ya. Jadi kita coba jawab ya. Di sini soal yang saya berikan ada 10 soal. Masing-masing soal itu poinnya saya berikan 1. Nah, kenapa 1 nanti saya jelaskan. Karena ada formula yang harus kita sesuaikan gitu. Misalkan saya jawab ini A, kita awur aja ya. Nanti sesuaikan aja. Kita awur aja jawabannya. Oke. Nah, sudah ke-10-nya kita jawab, kita kirim atau submit. Nah, maka hasil siswa sudah muncul di respon. Ini hasil siswa tadi kelas 9A. Habis itu nomor absen 5 ya, namanya Gian Franco, itulah ya. Habis itu skornya itu 3 dari 10. Jadi poinnya itu 3 dari 10 soal, itu skornya. Nah ini nilainya si anak tadi yang menjawab itu sudah terekap otomatis di kelasnya masing-masing. Itu ya, tadi kan kelas A ya. Jadi sudah terekap otomatis di tadi nomor 5. Jadi nilainya 30. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu itu tidak perlu lagi merekapnya manual. Jadi kita tinggal menunggu saja anak mengerjakan soal penilaian hariannya. Nanti nilainya akan masuk di sini. Jadi Bapak Ibu tinggal analisis nilai yang sudah masuk aja. Tidak lagi merekapnya secara manual seperti itu. Oke Bapak Ibu, bagaimana cara membuat ini? Jadi pada video saya sebelumnya sudah ada cara membuat ini apa namanya, penilaian harian seperti ini dan bisa terekap otomatis. Itu sudah ada tutorialnya. Namun pada video kali ini saya tidak akan membagikan tutorial lagi. Untuk mempermudah Bapak Ibu membuatnya, saya langsung akan bagikan filenya. Nanti Bapak Ibu silakan modifikasi ya. Oke, yang berminat silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jadi nanti saya akan kirimkan melalui email Bapak Ibu seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya akan jelaskan beberapa hal. Ketika Bapak Ibu nanti sudah menerima filenya, saya akan jelaskan beberapa hal. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui agar filenya itu bisa digunakan seperti itu. Yang pertama, saya akan bagikan file ini ke Bapak Ibu nanti. Ini file ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu melalui file sharing seperti itu. Ini filenya. Ini ada 2 file ya. Yang pertama saya ulang, ini nih filenya. Yang pertama Google Formnya, yang kedua spreadsheetnya. Ini kan berdampingan pasti dia ya. Ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Saya share seperti itu. Nah, saya share-nya ke, saya ulang ya,
saya share-nya ke akun saya yang lagi satu, misalkan siapa nih di sumber ya, nih, atau saya share-nya ke SMP Spidarka. Nah, ini akun saya yang lagi satu juga, saya share-nya ke sini. Saya jadikan editor ya, habis itu saya kirim. Nah, nanti di Bapak Ibu akan menerima pemberitahuan di emailnya ya, pasti di emailnya akan mendapatkan pemberitahuan nanti untuk ininya, apa namanya, bahwa saya ada mengirim filenya seperti itu. Ini dia ya, di filenya, silakan bisa Bapak Ibu buka di sini, atau jangan dibuka di sini karena file itu kan masih milik saya seperti itu ya. Bapak Ibu bukanya di drive ya, karena Bapak Ibu mesti filenya itu mesti Bapak Ibu salin di drive. Buka nih, saya buka drive, itu tanda bahwa filenya sudah saya kirim. Jadi Bapak Ibu sekarang buka drive-nya. Nih agak lambat ya laptopnya. Nah, buka drive-nya. Setelah dibuka drive-nya, Bapak Ibu pilih yang ini, share with me, yang dikirimkan ke saya, itu kan. Nah, Bapak Ibu akan menemukan di sana dua file yang sudah saya kirimkan tadi. Ini dia filenya yang sudah saya kirimkan tadi, ya kan. Nah, Bapak Ibu sekarang file ini salin ya, disalin atau di copy, agar ini kan statusnya masih milik saya. Jadi kalau Bapak Ibu langsung modifikasi file ini, nanti file aslinya itu termodifikasi di drive-nya saya gitu, karena masih milik saya gitu. Saya hanya membagikan tadi ini aja, akses saja. Nah, agar menjadi milik Bapak Ibu di sini ya, klik yang spreadsheet-nya, habis itu make a copy atau buat salinan. Bapak Ibu klik yang spreadsheet-nya aja cukup, karena yang formnya akan ikut serta nanti tersalin dia. Nah, ini sudah muncul, habis itu klik show file location. Nah, ini sudah, ini file yang tadi disalin, dan ini ininya, ini apa namanya, ini formnya. Silakan Bapak Ibu bisa dipindahkan agar Bapak Ibu tidak bingung, move aja, pindahkan, buatkan folder baru, misalkan judulnya penilaian harian 1 gitu misalkan ya. Oke, silakan pindahkan ke sana filenya. Berarti filenya sudah masuk di penilaian harian 1. Nah, ini filenya sudah menjadi milik Bapak Ibu. Ini dia, ownernya me. Nah, ini silakan di rename namanya, terserah Bapak Ibu, penilaian harian. Silakan di rename, ini juga silakan di rename, penilaian harian. Oke. Setelah itu yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk otomatis yang pertama adalah, nah ini saya tutup dulu ya, milik saya tutup. Saya akan jelaskan yang ini. Yang pertama, buka formnya. Nah, ini tentunya yang harus Bapak Ibu lakukan adalah yang pertama, edit dulu judul pasti. Silahkan disesuaikan ya judul Bapak Ibu. Kalau mata pelajarannya matematika, di sini saya isi matematika. Kalau Bapak Ibu ngajarnya yang lain, silakan diganti. Habis itu turun ke bawah di kelas. Nah, saya kan ngajarnya 3 kelas. Di sini saya contohkan ngajarnya 3 kelas. Nanti silakan Bapak Ibu sesuaikan kelasnya di sini. Habis itu apabila nanti ngajarnya kurang dari 3 kelas, silakan dihapus saja ini ya. Misalkan hanya 1 kelas, itu tinggalkan 1 aja. Habis itu kalau ngajar lebih ya silakan ditambah lagi di sini. Misalkan kelas 9D gitu ya. Nah, di sini kan ada continue to next section gitu ya. Silakan dipilih nanti
ketika siswanya memilih kelas 9D, maka siswa akan diarahkan ke kelas 9D seperti itu. Di sini kan belum isi kelas 9D-nya. Kenapa? Karena di bawahnya itu tidak ada kelas 9D, belum saya tambahkan. Nah, ini silakan diedit kelasnya, nama siswanya juga diedit, dan harus isi 01 titik gitu ya. Ini 01 di depan ini adalah nomor absen, 01 titik baru nama, 02 titik baru nama, dan seterusnya. 01, 02 dan seterusnya ini adalah nomor absen. Lalu ke sini kelas 9B sama, nomor absen lalu nama. Kelas 9C nomor absen lalu nama. Nah, ketika Bapak Ibu menambahkan kelas, silakan tambahkan section di sini. Ini add section ya. Add section, akan nambahkan section. Oke, di mana sectionnya tadi dia muncul? Nah, ini dia sectionnya. Section ini dibawa ke bawah aja, nanti dibawa ke bawah dan seterusnya. Bisa di move ya, di move section, dibawa ke bawah. Tadi yang ini, dibawa aja ke bawah, atau sesuaikan dengan tempat yang ingin Bapak Ibu gini ya, taruh. Sorry agak lambat nih laptopnya. Ini saya naikkan tadi bukan itu. Ini oke, itu jika Bapak Ibu ingin menambahkan kelas lagi ya. Kalau tidak usah. Ini kelas 9C nya ke bawah dia. Sorry, kita naikkan kembali karena agar dia tidak hilang. Oke, baik, itu ya kelas 9C. Nah, tadi karena seperti itu saya gini aja ya, belajar aja, saya jadikan satu dengan kelas 9C. Nah, artinya Bapak Ibu sesuaikan aja kelasnya ada berapa, silakan. Jangan lupa di kelas ini di bawah nama itu pindah gini dia ke jawablah gini soalnya ya. Karena ketika siswanya sudah memilih namanya, dia akan diarahkan ke section ini seperti itu. Nah, silakan soalnya Bapak Ibu ingin mengisi berapa. Kalau di sini kan saya soalnya isi 10 ya. Nah, masing-masing soal itu silakan dibuat kunci jawabannya. Ini silakan dipilih. Setelah memilih kunci jawaban tentunya seperti ini ya, silakan dipilih salah satu kunci jawabannya. Habis itu poinnya isi aja 1. Kenapa 1? Karena nanti di formulanya akan menyesuaikan dengan skor maksimumnya atau total poinnya. Di sini saya buat 1 ya. Saya buat 1 agar rumusnya nanti gampang mengingatnya. Semua soal saya isi poin 1 karena nilainya pasti berdasarkan formula itu. Dah. Oke, itu aja untuk yang formnya. Yang paling penting untuk formnya itu yang ini ya Bapak Ibu ya. Penulisan nama itu di depannya isi nomor absen, habis itu di belakangnya baru nama. Nah, sekarang kita edit yang ini, yang spreadsheetnya. Kita buka spreadsheetnya. Kita akan edit spreadsheetnya. Apa aja yang perlu dimodifikasi di spreadsheet ini? Oke, yang pertama respon sebenarnya tidak perlu dimodifikasi, tidak terlalu banyak ya, nanti akan menyesuaikan sendiri dia. Itu yang perlu Bapak Ibu lakukan nanti adalah ini, mendelete ini, hapus semua data yang sudah masuk ini. Jadi ini dihapus, datanya ini dihapus, tapi jangan hapus sekarang ya, kita akan menyesuaikan dulu datanya. Yang pertama kita lihat kode. Nah, ini formula yang pertama di sini biarkan saja, yang kedua juga biarkan saja. Nah, ini yang penting di formula nama siswa ini. Ini yang penting. Rumusnya harus Bapak Ibu sesuaikan ya. Di sini sudah ada formulanya, sesuaikan aja. Kalau dia kelas 9A, di sini kelas 9A, ketik ya. Sini 9B, ini 9C. Ketika Bapak Ibu ngajarnya di kelas 7 gitu misalkan, ya jelas ini 7A, 7B, 7C dan seterusnya. Menyesuaikan nanti nama ini formulanya. Kalau nggak gitu
gininya nggak mau, formulanya nggak mau jalan gitu ya. Nah, kalau kode siswa ini sudah menyesuaikan dengan ini, kelas dan nama ini. Dah, habis itu skor ini tidak perlu diubah. Yang perlu diubah yaitu nilainya ini. Untuk nilainya yang perlu diubah itu yang ini Bapak Ibu, yang per 10 ini. Jadi karena tadi kan poinnya saya buat 1, jadi ada 10 soal, jadi poin totalnya kan 10. Jadi di sini rumusnya per 10. Jadi ketika nanti misalkan Bapak Ibu buat soalnya 20 gitu dengan poin 1, maka di sini nanti per 20 gitu, menyesuaikan dengan poin total. Ya, berapa poin totalnya, disinilah isi gininya, apa namanya, pernya di sini. Sedangkan nanti pengali 100-nya itu membuat nilai yang didapat oleh siswa itu maksimum 100 seperti itu. Oke, itu sudah untuk formulanya. Sekarang untuk kelasnya nanti kan sesuaikan. Di sini Bapak Ibu ngajarnya kelas apa, sesuaikan aja di sini datanya. Habis itu nomor absennya sudah, biarkan kelasnya diganti. Habis itu nama siswanya diganti. Ini diganti ya. Yang ini biarkan aja. Ini sudah menyesuaikan. Kolom nilai menyesuaikan. Yang B juga sama. Nama kelas di sini ganti. Di sini bisa diganti, klik di sini rename ya, silahkan diganti. Habis itu ini biarkan, ini ganti kelasnya, ini nama siswa ganti, ini biarkan. Karena di sini ada rumusnya Bapak Ibu. Ini ada rumusnya. Kalau Bapak Ibu mau mempelajari rumusnya silahkan. Kalau tidak biarkan aja, nggak usah diganti karena rumusnya sudah sesuai. Ini juga diganti. Kelas C juga sama dan seterusnya. Kalau ada penambahan kelas juga sama ganti. Nah, kalau ada nanti penambahan kelas di sini, formula ini harus menyesuaikan ya Bapak Ibu ya. Di sini kan sampai 9C, jadi dilanjutkan nanti 9D, 9E dan seterusnya kalau ada penambahan kelas. Oke. Nah, setelah itu yang terakhir yang harus Bapak Ibu lakukan adalah ini menghapus data yang sudah masuk. Data saya yang sudah masuk itu dihapus. Karena kalau misalkan Bapak Ibu ada menguji coba gitu file ini, silakan dihapus saja sebelum dikasih ke siswa. Pilih yang delete row ya, delete row ini dihapus. Nah, sehingga data responnya sudah terhapus. Oke, tinggal Bapak Ibu bagikan linknya, bagikan link ini, kita perpendek linknya. Kita copy, kita bagikan linknya ke siswa, baik melalui WA, Google Classroom, apapun yang Bapak Ibu gunakan. Kita bagikan ke siswanya, maka siswanya akan menerima file ini untuk menjawabnya. Kelas 9A, nomor absen 1 ya. Next, saya pilih kelas 9A nomor absen 1. Saya jawab aja sembarang. Andai kata siswa ya, andai kata siswa, jawab sembarang, semuanya saya jawab A. Kirim. Oke, maka hasilnya ini datanya sudah masuk, respon 1, responnya baru 1 ya, kodenya sudah masuk, kelas A tadi ya, nilainya sudah terekap otomatis. Oke Bapak Ibu, demikian video kali ini ya, bukan tutorial sebenarnya, tapi saya ingin berbagi file untuk mempermudah Bapak Ibu untuk nanti ngasih ulangan harian atau penilaian harian kepada siswa seperti itu. Jadi silakan tinggalkan jejaknya di kolom komentar. Kalau memungkinkan alamat emailnya bisa ditinggalkan. Cuman tolong dicek aja komentar Bapak Ibu, karena sebelumnya saya pernah membagikan file absensi, jadi komentar teman-teman itu banyak yang dihapus oleh YouTube. Saya tidak tahu, mungkin dikira spam atau gimana, saya kurang tahu. Cuman kalau memungkinkan, kalau ada alamat email di komentar itu, silakan agak dimodif sedikit ya, atau bisa Bapak Ibu tinggalkan alamat email, atau jika terhapus bisa Bapak Ibu email ke email saya ya. Email saya di sumergc@gmail.com, itu seperti itu. Baik Bapak Ibu, demikian aja video saya untuk kali ini.
Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu Bapak Ibu untuk mempermudah proses belajar mengajar di sekolah. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dadah.